menjadi sorotan juga, tapi banyak orang juga bertahan, artian membawa berkah juga ke dan juga seperti apa sih mungkin? Ya balik lagi bahwa rumah itu kan bukan hanya tempat tinggal, tapi menjadi tempat berlindung, menjadi tempat menjamu, karena di antara kesunahan itu adalah menjamu tamu kan, ikramud duyuf. Bahkan min sa'adatil mar'i, di antara sumber kebahagiaan kata Nabi itu kalau seseorang punya rumah yang luas, punya tetangga yang baik, punya kendaraan yang bagus. Nah itu 3, itu pesan Nabi gitu. Kalau bisa kayak gitu, kalau belum bisa ya luaskan hati, karena luas halaman belum tentu luas hati. Ada sempit halaman, hati luas, dunia serasa miliknya. Tapi menjadi sorotan netizen juga nih, dengan beberapa mungkin sempat baca komenan juga atau mungkin tanggapan dari netizen sendiri menanggapinya seperti apa? Saya nggak punya tanggapan apa-apa kecuali aku rapopo. Saya April nggak ada masalah. Malah saya siapkan itu satu plot, satu tempat. Silakan Anda mau marah, mau nyaci maki, mau ngata-ngatain, bebas. Silakan, itu saya kasih tempat itu. Karena saya cuma ngebaca kok, dia kan yang nulis capek. Saya ngebaca doang. Itu saya slide lagi, saya geser. Itu saya siapkan tempatnya. Jadi kalau marahnya di sini pasti saya delete. Kok marah di situ, sudah saya kasih tempat, jangan sini. Jangan nakal. Jangan nakal, sudah dibilang di sini. Sama aja kok saya baca juga kok. Nah, kalau foto lain kok jangan ke sini, pasti ku hapus. Ini tempat kamu marah-marah. Sama kok saya baca juga. Notifikasinya kan ada. Nah, tapi jangan di sini. Nakal banget di situ kalau mau marah. Gitu kalau saya. Kalau tahu bagaimana ketawanya saya tuh sama April, ini orang Badung banget dibilang di situ kalau mau marah, ke sini-sini lagi. Delete dulu. Ke situ aja kalau mau marah. Tapi Ustaz ini juga kemarin kan sempat Atta Halilintar kan juga nge-review. Iya betul. Kedatangan Atta seperti apa mungkin? Atta anak muda, punya semangat mungkin yang sama. Bahkan dia jauh umurnya di bawah saya. Atta itu ngevlog mungkin 2 jam, kurang lebih. Tapi ngobrolnya 6 jam. Jadi Atta tuh ngobrol sama saya tuh dari mulai jam 5 sampai jam 11 malam. Sampai rekan-rekannya bilang belum pernah Bang Atta kayak gini. Biasanya habis acara langsung pergi. Dan ini terlama sejarah. Sampai semua timnya tuh goler-goler tuh pada rebah-rebahan. Nggak biasa gitu. Nah, karena ada bisnis yang kita bicarakan gitu. Dan dia senang karena satu dia anak muda, visioner, penyuka bisnis. Jadi kami ngobrol bisnisnya jauh lebih lama. Syutingnya 2 jam, ngobrolnya bisa 5-6 jam kemarin. Pak Ustadz, mungkin Kak April tinggal di luar Jakarta nih, bisa dibilang agak ada perbedaan nggak sih pas pertama kali kalian pindah ke daerah Puncak sendiri? Beda, pagi-pagi itu ya, Kabut. subuh kabut, malam-malam juga gitu. Adem, Terus dingin. kalau dulu kita nyari AC banget di Jakarta, kalau ini malam Mana remote, matiin AC. matiin dong, ini dingin gitu. Terus udah gitu kan kalau di Jakarta rumah dekat mall, dekat apa. Ini kan jauh, mau belanja juga jauh. Jadi aku tuh kayak cari cara nih gimana nih biar anak-anak terus karyawan di rumah juga yang stay makannya tetap lancar gitu. Jadi udah mulai bagi-bagi tugas semuanya gitu ya. Pasti bedanya banyak banget karena yang tadinya kita agak gampang itu dapetin apa-apa ya ini harus menempuh jarak 30 menit gitu. Tapi memiliki hunian yang besar dan Kak memiliki hunian yang besar seperti apa sih mungkin perbedaannya? Anak-anak ada nyasar atau gimana? Ya nyasar mah enggak, cuma kita pegel aja kalau anak bangun tidur kan, ngebangunin anak ini ke kamar ini, terus begitu aku balik lagi nyiapin makan. Aku tiap pagi ini, ya Allah nih nggak pakai olahraga aja kayaknya langsung deh ini. Nggak berasa. Soalnya jalan tuh kadang-kadang terus nggak berhenti kan, muter gitu. Ini salah satu impian nggak sih Ustaz punya hunian mewah untuk istri dan anak-anak? Ya, saya rasa semua impian setiap orang. Punya keluarga, punya rumah, punya pekerjaan, punya karir. Pasti semuanya ingin yang bagus-bagus. Coba tanyakan yang kemarin marah-marah itu. Kalau ditanya, kamu mau nggak rumah ini? Mau dong. Semua mau. Nurani, akal, pasti akan bicara. Semua mau. Dan yakinlah, saya juga dulu sama kok. Rumah saya 3 kali 4 meter. Tapi saya tidak pernah julid sama orang. Saya itu kalau ngelihat orang kaya, ya Allah, kau bisa kasih dia. Kasihlah aku nih ya Allah. Gitu doa saya. Makanya saya kalau punya IG itu saya selalu ngeceknya orang-orang yang wah. Langsung saya doanya ke Allah, ya Allah,
kau bisa kasih dia, kasihlah aku nih, kasihlah keluargaku nih, pasti kau bisa lah, kau maha kaya. Jadi minta sama Allah benar-benar tulus walaupun dengan bahasa kita gitu ya. Nah itu yang saya lakukan. Dan pergaulan diperbanyak, jangan banyakin musuh, banyakin teman, banyakin sahabat, karena kita nggak pernah tahu dari mana rezeki kita datang gitu. Itu termasuk salah satu bentuk cinta Pak Ustadz kepada Kak April. Ya, juga, betul. membuatkan rumah mewah ini. Yang namanya suami kepada istri, istri kepada suami, ayah, ibu kepada anak, modal dasarnya adalah sayang. Makanya setiap kali saya mau ngasih April, sayang rasanya. sayang gitu ya. Kok sayang saya ngasihnya gitu. Lebih ke pelit tuh ya. Sayang artinya berusaha, keringat kita, capek kita keluar, jarang ketemu anak. Mungkin buat ketemu susah. Iya. Tapi sekali ketemu gimana anak bisa senang? Bawakan makanan, bawakan mainan. Begitu juga dengan istri. Misalnya nih teman-teman saya dan kita semua, kita nih kerja pagi, siang, sore, malam, bahkan nggak kenal waktu. Dia berpisah sama kita berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Gimana caranya begitu? Dia pulang, begitu kita pulang, istri senang. Bawakan sesuatu yang menyenangkan, semampu kita, sebisa kita. Nah balik lagi, ya kemudian Allah kasih saya rezeki seperti ini, ya sudah. Saya senangkan dengan cara apa yang hari ini saya berikan gitu. Berarti nggak ada ini nambah rumah lagi Ustaz, ini rumah terakhir. Enggak dong. Enggak, proyek-proyek rumah yang lain Teruslah masih ada. bermimpi. Masih ada beberapa. Jadi alhamdulillah gitu ya. Kita kan usaha, kita juga ada bisnis. Apa saja gitu. Ya ceramah ya jalan terus, syuting ya jalan terus, bisnis ya jalan terus. Kalau kata orang, mumpung masih muda, kaki masih bergerak, tangan bisa nulis, mulut bisa bicara, mata masih awas, kuping masih dengar, diajak ngomong masih nyambung nggak? Ayo dah, gitu. Itu pesan bapak sih juga begitu dulu. Nanti kalau kamu sudah tua, saatnya kamu santai dengan anak dan cucu-cucumu. Dan itu dilakukan oleh ayah saya waktu sebelum wafatnya. Kak April mau sedikit dong soal Berapa lama dan nabungnya berapa lama? Kalau gini, orang ngebangun itu nggak sekaligus, ada termin. Ngebangunnya 2,5 tahun sampai 3 tahun kurang lebih. Ya dapat uang, bayar. Sekian bulan dapat uang, bayar. Kan orang ngebangun itu ada termin. Sampai nanti menuju ke 100% malah kita masih pegang duitnya. Ya, Tunggu nih 3-6 bulan. Ada bocor nggak? Ada Garansi rembes itu, nggak? garansi. Ada garansi baru dilunasin. Gitu caranya kalau ngebangun. Kak April ini kan bisa dibilang kan bentuk cinta Pak Ustadz kepada Kak April. Kalau Kak April sendiri untuk bentuk cinta Kak April kepada Pak Ustadz seperti apa sih? Ya bentuk cinta istri kepada suami itu ya satu, taat sama suaminya, itu aja kan. Kita ngurusin keluarga, ngurusin anak-anak, jadi fokusnya tuh di situ aja gitu. Kalau kita udah ikutin jalurnya Allah, insya Allah kan Allah kasih kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan, jadi dibawa santai aja ya. Ya. Kak April di beberapa cuplikan di vlognya Kak Atta ada Iya. kelihatan muka ketakutan, itu kenapa? Bukan ketakutan. Lu potongan-potongan ya? Foto Itu. panik apaan tuh? Ditanya di komen netizen apa? Iya. Ya, benar, katanya muka aku gitu. Yang pertama ya, aku tuh kagum banget sama yang namanya Atta sebenarnya. Ya, mobil datang Jadi- gede banget gitu kan. Jadi tuh Sampai dia nawarin, lu mau mobil gua nggak? Mau lah gua bilang. Tapi dia nggak jual karena katanya limited edition. Jadi menurut aku tuh Atta tuh orang yang hebat gitu ya, masih muda, udah banyak banget Karya. karya-karyanya, terus udah gitu udah bisa ngebangun rumah tangga bagus. Jadi aku tuh thumbs up banget gitu untuk dia. Jadi pas ngeliat itu kayak pengen Terpesona. ngeliatin terus, hebat ya, keren ya. Dan aku tahu banget beberapa tahun lalu dulu Atta tuh bawain buku Ya, saya Gen tahu sejarahnya Halilintar. Atta tuh. Saya cerita sama Nah, dia. Kan Atta juga lumayan cepet kan ngebumnya. Jadi pas aku dibaca itu, aku tahu ini tuh 11 anak ya orang tuanya, dan itu Gen semuanya Halilintar. tahfiz Quran. Nah aku tuh sempat ngomong kayak gini, gimana ya biar semua anak-anak gini. Nah itu tuh kan tanpa neni kan, tanpa mbak yang bantuin, terus ibunya ngurus semua. Masya Allah. Nah itu tuh kayak yang Masya Allah, ini Kok bisa keluarga yang gitu? bagaimana kok bisa, terus anaknya kok sukses kayak gini, siapa sih yang nggak mau anaknya sukses ya kan, kita semua pasti mau. Jadi aku tuh ngeliatin dia kayak serius banget, mungkin seriusnya aku mukanya jadi kelihatan kayak tegang Iya. gitu. Jadi sebelumnya memang saya cerita sama April, saya bilang, yang
Atta tuh gue tahu banget susahnya, karena waktu zaman susah, emak itu datang ke gue di salah satu stasiun TV, dia ngobrol, bawa anak-anaknya, bawa bukunya, bercerita, minta doa. Mungkin saat itu, dan itu saya sampaikan kata, mungkin saat itu tak orang berpikir, duh, amit-amit deh, kasihan tuh anak itu. Tapi sekarang tak, siapa yang gak mau jadi lo? Nah jadi saya cerita sama dia bahwa nasib orang itu gak ada yang tahu, bahwa pergaulan, pola pikir, gak pernah takut, gak pernah nyerah, itu yang bikin Atta kemudian bisa beng. Nah cerita itu udah saya sampaikan, jadi mungkin dia ngerasa, oh diam-diam kamu terpesona rupanya. Iya, artinya gini loh, kalau ada orang yang top, yang sukses, keren, yang sukses gitu ya, aku tuh selalu mantau bagaimana caranya jadi dia. Jadi tuh aku curious gitu. Karena kan Attanya kan di depan gitu kan, di samping gitu kan. Jadi tapi itu semua sudah terjawab. Jadi begitu udah selesai YouTube, Ustadz nah, bilang, 5 jam ngobrol tuh. 5 jam ngobrol itu ternyata Atta bercerita bagaimana dia memulai ini semua. Aku tuh sampai bilang hebat, emang top, nggak salah ngefans sama dia gitu. Jadi karena fans jadi Iya. kagum-kagum ya Kak. Iya gini. Karena mulainya Anak tuh muda ini sama gitu, mulainya sama, Atta dari bawah, saya juga cerita soal saya dulu. Jadi nggak terasa tuh 5-6 jam kami ngobrol sama Atta. Kayak, aduh kok sama ya, jalan cerita hidup tuh kayak sama gitu. Perjuangannya, nah nilai-nilai itulah yang bikin kita tuh kagum sama orang tuh. Kok bisa gitu, ternyata bisa. Kalau mau. Oke teman-teman. Ustadz, ini ada juga komentar katanya dana pembangunannya dituding dari dana umat. Nah itu benar. Jadi saya memang mengajak umat untuk ikut bisnis Sin Indonesia. Dengan membeli produk sigaret, beli kopi. Anda tidak saya ajak mimpi, tidak saya ajak halusinasi, tapi saya ajak senang bahagia. Ayo jualan, dapat untung, SKB, senang kaya bahagia. Ayo jualan, pakai modal, saya berikan reward, kita senang bareng-bareng, kaya bersama-sama. Lah itu jawabannya. Itu jawabannya. Lah memang mau umat Kristen ayo, mau umat Hindu ayo, mau umat Buddha ayo. Bisnisin Indonesia lah bisnis lintas agama. Agama apapun Anda, ikut bisnisin Indonesia. Mari kita bantu negara untuk mengurangi pengangguran dan jangan lupa bayar pajak. Ayo lo, jawaban gua mantep kan, promo. Kira-kira ditayangin nggak tuh? Tayangin nggak tuh? Dalam Islam mungkin boleh nggak sih kita memamerkan sesuatu atau menunjukkan kepada halayak kalau Boleh menunjukkan sesuatu atas kegembiraan, kebahagiaan. Itu kan dalam Al-Qur'an ada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang nggak boleh itu sombong. Menunjukkan belum tentu sombong. Ada orang diam-diam sombong. Kayak VO-nya salah satu TV kan. Baru begitu aja. Gue dong. Padahal dia ngerujukin apa-apa lu di hatinya. Itu masuk kategori sombong. Nah, jadi sombong, ria, ujub itu adanya di sini, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, bukan di mana? Yang pakai kacamata, bukan di sini. Walaupun merek kacamatamu mahal atau murah, kalau kamu bilang jelek sekali kacamata dia, walaupun sama-sama adu murah ini, tetap sombong. Iya, sombong tuh nggak harus modal mahal. Walaupun sama-sama beli di pasar malam, dia beli di abang-abang itu kan, gue tahu harganya. Itu bisa adu sombong, walaupun sama-sama murah. Jadi sombong tuh nggak harus modal mahal, modal murah aja. Kalau udah adu, orang bilang apa tuh? Adu seter. Udah masuk sombong itu, karena di hati mainannya. oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.